Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas tentang kenapa seseorang itu enggan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kenapa ketika seseorang yang ingin beribadah tapi dia tidak sanggup ataupun tidak punya waktu, atau hatinya dan jiwanya tidak gemar untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebenarnya seseorang itu merasa berat ataupun terbeban dengan ibadah itu adalah karena faktor dosa-dosa yang dia pikul. Nah, ketika seseorang itu memikul dosa, terbebani dengan dosa-dosanya, maka dia tidak akan sanggup lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengibaratkan dosa itu seumpama beban yang kita pikul di atas pundak kita. Semakin banyak beban itu, maka kita semakin lelah, semakin lemah untuk bekerja, semakin lemah untuk melakukan sesuatu hal, karena kita telah memikul ataupun sedang memikul dosa. Demikian juga disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa seseorang hamba itu enggan ataupun tidak gemar dalam beribadah kepada Allah itu dikarenakan dirinya berlumuran dengan dosa-dosa. Ketika seseorang berlumuran dengan dosa, maka dia itu akan enggan ataupun tidak senang jiwanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pernahkah teman merasakan ingin bangun untuk salat tahajud di malam hari, tetapi pas ketika malam hari dan teman memasang alarm dan terjaga di waktu malam untuk tahajud, tetapi merasa terbebani, merasa berat jiwa teman-teman, dan sehingga teman melewati waktu itu tanpa melakukan salat tahajud. Padahal banyak juga kesempatan-kesempatan yang lainnya kita melihat bahwa kita bangun di waktu tengah malam dengan sumringah, dengan semangat, tapi bukan tujuan untuk melaksanakan salat tahajud, tetapi untuk menonton bola misalnya, atau melakukan hal-hal yang lainnya. Dan itu sama sekali tidak terbebani oleh jiwa kita. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh jiwa kita dengan senang hati, dengan semangat bahkan. Beda halnya ketika kita bangun di malam hari, jika ingin melaksanakan salat tahajud, kita terbebani, kita merasa malas tahajud, kita merasa tidak enak badan kita, merasa tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita ini merasa enggan, merasa lelah, ataupun merasa tidak semangat beribadah, itu berarti kita punya masalah. Kita sedang ada dosa-dosa yang kita pikul, maka jiwa kita merasa terbebani dengan dosa tersebut, dan dia lelah untuk melaksanakan ibadah. Dia enggan melaksanakan ibadah, dia tidak akan mau, dia tidak akan bersemangat untuk tahajud di malam hari, dia tidak akan bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, bagaimana agar kita sebagai hamba Allah ini mampu membawa jiwa kita untuk beribadah kepada Allah, agar jiwa kita merasa tenang ketika beribadah kepada Allah, agar ibadah itu menjadi kebutuhan bagi kita, bukan menjadi beban. Maka disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin, agar kita ini mudah dalam mengerjakan ibadah, maka caranya adalah menghilangkan dosa tersebut. Bagaimana menghilangkan dosa tersebut? Itu adalah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan, man taba minaz dzunub kaman la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa itu umpama orang yang tidak ada dosa. Ketika seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah sama seperti ketika dia dilahirkan oleh orang tuanya. Dia terbebas daripada dosa-dosanya. Dan ketika itu, ketika kita sudah taubat kepada Allah, benar-benar menyesal dengan perbuatan maksiat yang telah kita kerjakan, dan benar-benar kita ingin untuk menjauhkannya di kemudian hari ataupun di masa-masa yang akan datang, kita benar-benar hati kita ini ikhlas karena Allah, bertobat itu benar-benar karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain, maka ketika itu dosa-dosa kita berguguran. Dan ketika seseorang telah taubat kepada Allah, maka jiwanya akan merasa nyaman dengan ibadah, jiwanya akan merasa enak dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuhnya akan menjadi bantuan bagi dia, akan membantunya dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang penting dalam kehidupan kita manusia ini dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat itulah sesuatu yang cukup penting, bukan sesuatu yang simpel, bukan sesuatu yang sederhana, tetapi bertaubat kepada Allah itu adalah merupakan
titik balik kehidupan manusia daripada kehidupan yang hina kepada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang mudah, karena ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, sama seperti seseorang itu telah menuju kepada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dia bisa dan mampu untuk taubatun nasuha, sebenarnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan ridhanya kepada hamba tersebut. Oleh karena itulah taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat yang hati kita ini menyesal dengan perbuatan salah di masa lalu, dan hati kita ingin ke depannya melakukan segala yang baik-baik dan menjauhkan segala yang buruk-buruk. Itu adalah bukan merupakan perkara yang sederhana, tetapi perkara yang cukup luar biasa. Oleh karena itulah sebahagian ulama di masa lalu bahkan meminta kepada Allah hingga 30 tahun dia meminta kepada Allah agar diberikan taubatun nasuha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memperkenankannya. Selama 30 tahun dia meminta taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hal itu. Sehingga pada suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Apakah engkau heran dengan hal itu? Setelah 30 tahun engkau meminta taubat nasuha dan Allah belum mengabulkannya? Apakah engkau heran?" Jangan engkau heran. Karena sebenarnya ketika engkau meminta kepada Allah taubat nasuha, itu artinya pada hakikatnya engkau meminta kepada Allah agar engkau dijadikan sebagai hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, janganlah kita merasa putus asa dengan taubat kita. Walaupun setelah bertobat kepada Allah kemudian kembali jatuh dalam lumpur dosa, kemudian bertobat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jatuh lagi ataupun terulang lagi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jangan putus asa. Sebanyak apapun kita pernah berbuat dosa, maka taubat kita kepada Allah harus lebih banyak. Disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin, kita tidak boleh lebih lemah dalam bertobat ketimbang dalam berbuat dosa. Artinya kita harus lebih kuat bertobat kepada Allah daripada kuat kita terhadap perbuatan dosa. Kita harus lebih lemah terhadap perbuatan dosa ketimbang lemah kita terhadap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, sebanyak apapun kegagalan kita dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah maju, teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semakin kita gagal berarti semakin kita akan sampai kepada pintu di mana Allah benar-benar menerima taubatun nasuha kita. Kenapa? Karena jatah-jatah kegagalan kita dalam kehidupan ini sudah ada ukurannya masing-masing. Maka semakin banyak kita menghabiskan kegagalan itu, berarti semakin dekat kita dengan keberhasilan, termasuk dalam hal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa membangkitkan semangat kita untuk terus menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.